Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam renungan, inspirasi, dan motivasi Infinity Ministry yang bertemakan Jadilah Gereja yang Sempurna. Saya baca firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah perintah untuk kita menjadi gereja yang sempurna, maka kita sebagai gereja, kita harus mentaati perintah ini. Kita harus mengikuti perintah itu, yaitu menjadi gereja yang sempurna. Emas yang murni, dia dapat disebut sebagai emas yang murni karena ada prosesnya. Emas itu harus ditempa. Emas itu harus dimasukkan di dalam api. Sehingga nanti akan timbul emas yang murni. Karena dia melewati yang namanya proses. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Dan manusia menajamkan sesamanya. Ini berbicara tentang sebuah proses. Dan firman Tuhan meminta kita untuk menjadi gereja yang sempurna, menjadi pribadi yang sempurna. Untuk kita mencapai sebuah kesempurnaan itu, maka kita harus melewati proses. Ya, dan seringkali Tuhan memproses kita dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kekristenan kita adalah melalui sesama kita. Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Pertanyaannya adalah sempurna dalam hal apa? Kalau kita baca konteks ini adalah maka kita diminta untuk sempurna dalam hal kita mengasihi. Sempurna dalam hal kita mengasihi Tuhan. Dalam hal kita mengasihi sesama kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kalau kita baca di ayat sebelumnya, saudara ya. Kalau kamu memberikan korban persembahan di atas mezbah, lalu kamu mengingat tentang sesuatu dengan saudaramu, maka tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dengan saudaramu. Ya, hukum Taurat berkata, ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, saudara. Ini berbicara tentang kasih, ya. Ini berbicara tentang kasih yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Itulah sebabnya kita diminta untuk menjadi gereja yang sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal kasih. Gereja juga disebut sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Untuk gereja menikah dengan Kristus, maka gereja harus memiliki kasih, saudara. Kasih yang sempurna. Kan tidak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Mempelai laki-laki dia adalah memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang tidak bersyarat. Sementara gereja kalau tidak memiliki kasih yang sempurna tidak nyambung. Itulah sebabnya gereja diminta untuk memiliki kasih yang sempurna. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ya, di ayat bagian terakhir. Pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita hidup dalam kasih dan sempurna di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.